Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Samsuddin SA dan Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani, dan juga para pengurus yang lain. Mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para pengurus masjid serta tokoh masyarakat, juga para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah, di malam hari ini kita sebagaimana biasa di malam Kamis antara maghrib dan isya, kita isi waktu kita untuk hadir berkumpul bersama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Hadirin saudara-saudara, malam hari ini berbarengan dengan malam tanggal 27 Rajab ya. Jadi malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Dan kita tahu saudara-saudara, malam Isra dan Mi'raj ini merupakan malam peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW ya. Ada beberapa yang paling besar yang dialami oleh Nabi. Yang pertama yaitu ketika beliau diangkat jadi Rasul. Itu merupakan peristiwa paling hebat ya. Beliau diangkat dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul. Kemudian peristiwa yang besar yang kedua yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj yang malam hari ini kita rayakan ya. Dan yang ketiga ada peristiwa besar lagi, peristiwa hijrah katanya. Pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah untuk menyusun kekuatan agar lebih besar lagi. Dan dari situlah ya umat Islam mengembangkan sehingga banyak ya orang-orang di luar Islam masuk Islam, dan banyak negara-negara, negeri-negeri yang dulunya di luar kekuasaan umat Islam, maka mereka berada di dalam kekuasaan Islam ya. Jadi itu tiga peristiwa yang besar. Beliau diangkat jadi Rasul, kemudian beliau yaitu dianugerahkan yang namanya Isra dan Mi'raj ya, dan yang ketiga beliau hijrah. Saudara, Nabi Muhammad SAW kita tahu beliau ketika permulaan diangkat jadi Rasul itu dakwahnya dakwah sir alias pelan, alias diam-diam begitu ya. Nanti ada dakwah jahr, dakwah terang-terangan. Ya itulah taktik saudara-saudara ya. Jadi Islam ini kenal taktik ya, bagaimana caranya supaya urusan kita beres. Maka dipelajari ya, dipikirin, kemudian dilaksanakan dengan seksama. Maka mula-mula Nabi ketika beliau diangkat jadi Rasul nggak langsung belak-belakan begitu. Ada namanya dakwah bisirri, ajakan dengan diam-diam. Maka mulailah masuk Islam yaitu beberapa orang, mulai dari istri beliau yang namanya Khadijah ya. Ini istri yang tercinta, dengan hartanya dia membantu dan membela Nabi ya. Bahkan istri yang lain tidak memberikan keturunan, dialah memberikan keturunan. Itulah Khadijah, sosok perempuan yang begitu gigih membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang pertama kali masuk Islam, yang mempercayai suaminya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti oleh beberapa orang seperti Abu Bakar, ya Abu Bakar As-Siddiq begitu. Ya, jadi beliau ini Abu Bakar termasuk orang-orang yang pertama masuk agama Islam. Beliau dari kalangan tua lah. Ada dari kalangan muda yaitu Imam Ali radhiyallahu an. Ada juga dari orang yang sederhana yaitu Zaid bin Harithah yang dulunya budak Nabi kemudian dimerdekakan oleh beliau, Zaid bin Harithah. Dan ada beberapa orang. Yang penting saudara-saudara, di permulaan Islam itu yang masuk Islam hanya beberapa orang, bisa dihitung dengan jari. Tujuannya nih nanti ketika Nabi mulai berdakwah dengan terus terang, maka udah ada orang-orang yang istilahnya ya bisa membantu Nabi lah. Ya, walaupun hanya beberapa orang. Kalau langsung terus terang aja begitu, Nabi belum punya satu orang pun pembantu ataupun kawan. Tapi ketika melalui dakwah pelan-pelan, diam-diam, maka udah ada 2, 3, 4 orang yang mengelilingi Nabi, yang membela beliau dengan raga bahkan dengan nyawa begitu. Setelah 3 tahun beliau berdakwah dengan diam-diam, maka ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Artinya berikanlah peringatan kepada keluarga kamu yang dekat-dekat. Ini mulai terus terang. Kata-kata peringatan ini menggambarkan ya dijelaskan dengan gamblang, ya dijelaskan dengan terus terang akan dakwah dan isi ajaran agama Islam. Nah, mulailah saudara-saudara ya orang Islam ini mulai ya agak banyakan begitu. Tapi mulai dapat tantangan dari umat beliau sendiri, dari orang-orang kafir Quraisy ya. Kemudian Nabi terus berdakwah walaupun ditentang terus oleh orang-orang kafir ya. Kemudian ketika beliau berdakwah di Mekah ya beberapa tahun, hasilnya juga enggak banyak begitu. Nabi berusaha ya melebarkan tempat dakwah. Beliau pergi ke Taif. Ya, Taif ini ya beberapa puluh kilometer dari Mekah begitu. Beliau pergi ke Taif untuk mengajak orang-orang Taif masuk Islam. Ya, apa yang terjadi? Baru sampai di sana menghadap pembesar-pembesar Taif, justru Nabi ditolak. Bahkan orang-orang Taif yaitu menyuruh budak-budak mereka untuk menyambit Nabi Muhammad SAW dengan batu-batu. Dan terkenalah istilahnya Nabi Muhammad ketika datang ke Taif, dia bukan disambut tapi disambit. Ya, bukan disambut tapi disambit. Kaki beliau berdarah. Ya, beliau berdua ditemanin oleh Zaid bin Harithah begitu. Akhirnya Nabi kembali ke Mekah. Sedih begitu. Sedih saudara-saudara. Itu udah beberapa tahun, jadi memang benar-benar dakwah beliau, dakwah yang berat menghadapi orang-orang kafir Mekah. Dan ketika beliau kembali ke Mekah, beberapa tahun, istri beliau meninggal, Masya Allah. Ini istri yang banyak membantu dengan hartanya, dan yang lebih penting, kasih sayangnya, begitu. Ketika Nabi berdakwah di luar, ya banyak dapat cemoohan, banyak dapat celaan, pulang-pulang dihibur ame istri. Kan enak saudara-saudara ya. Kayak kita dagang mungkin ya nggak berhasil ya, terus pulang ke rumah ya kita ngomong begitu bahwa dagangan kita ini belum berhasil, ya istri kita menghibur. Jangan malah dikata-katain ame bini, lu goblok, lu tolol. Ini kacau saudara-saudara ini. Ini bini yang gak bagus ini, menjatuhkan suami, ya. Tapi Khadijah lain dia, Khadijah lain begitu. Ini Khadijah saudara-saudara wanita yang bukan main, istimewa bagi Nabi. Sampai-sampai ketika Nabi udah punya istri yang lain termasuk Aisyah begitu, Nabi sering sebut-sebut tuh Khadijah. Apa kata Aisyah? Orang udah meninggal masih disebut juga begitu ngomongnya. Ya maklumlah namanya perempuan.
Kemudian saudara-saudara, apa kata Nabi? Nabi semacam marah, wahai Aisyah, ini Khadijah ini begitu hebat katanya, di mana orang-orang memboikot Nabi, ya dialah yang membantu Nabi. Ya, di mana istri-istri yang lain nggak memberikan keturunan, dialah yang memberikan keturunan. Maka tuh beliau Nabi sering menyembelih kambing, kemudian diundang teman-temannya Khadijah untuk mengingat, yaitu dan mengenang Khadijatul Kubro, istri yang tercinta, istri yang banyak bantuannya kepada sang suami Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-10 kenabian, ya, pada tahun ke-10 kenabian itu beliau meninggal dunia. Ya wajarlah, namanya manusia, siapa sih yang nggak meninggal? Ya, walaupun istri seorang nabi, bahkan Nabi sendiri meninggal umur ketika 63 tahun. Ya. Jadi Nabi kita tahu kan diangkat jadi Rasul umur 40. Kemudian di Mekah itu beliau berjuang 13 tahun. Ya, di Madinah 10 tahun. Jadi perjuangan Nabi kan 23 tahun. 23 sampai umur 40. 63 saudara-saudara. Ya, jadi itulah masa-masa perjuangan Nabi yang berat. Ya. Yang paling berat di kota Mekah. Ya, ketika dakwahnya sedang berat-beratnya, banyak rintangan dan tantangan, istri meninggal dunia yang banyak andilnya dalam perjuangan Nabi. Nabi sedih. Ya, sedihnya nih yang paling pokok kata para ulama, saudara-saudara, lantaran bahasa ininya ini backingnya udah meninggal satu. Ya, yang membela Nabi ini, ya, yang membantu Nabi meninggal, kan berarti kan berkurang. Jadi agak berat saudara-saudara begitu. Kemudian diterangkan lagi itu beberapa bulan meninggal lagi, yaitu paman beliau yang namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu istilah kita lurah di Mekah. Jadi Nabi Muhammad masih orang pandang. Masih orang pandang dia. Orang-orang kafir nggak langsung hajar aja dah, enggak saudara-saudara. Orang kafir Mekah masih pandang pamannya, namanya Abu Thalib. Kebetulan Abu Thalib masih kafir. Jadi istilahnya pandangan orang-orang kafir kepada Nabi ya tetaplah begitu. Jadi mereka enggak berani sembarangan karena masih ada pamannya ini, Abu Thalib. Ya, memang katanya beliau sampai meninggal pun ya belum Islam. Ya mau dibilang apa? Susah memang para hadirin. Ya, apa kenapa, apa bagaimana kita enggak mengerti lah. Tapi banyak ulama mengatakan mudah-mudahan tuh katanya Abu Thalib di akhirat diringankan siksaannya. Karena bantuannya kepada Nabi banyak banget itu Abu Thalib. Ya, orang kafir mandang 1000 kali lah kalau mau nyakitin Nabi Muhammad. Nah ketika Abu Thalib meninggal, betul-betul dua orang yang banyak andilnya membela perjuangan Nabi sudah tiada. Ya. Itulah disebut Amul Khuzni, tahun kesedihan. Ada ulama mengatakan pengertian tahun kesedihan bukan Nabi sedih gara-gara ditinggal mati sama istri. Istri banyak gantinya. Begitu. Tapi beliau sedih karena perjuangannya ini yang membela berkurang. Itu. Jadi Nabi pikirin agama Islam. Bukan dipikirin istilahnya istri meninggal, bukan itunya. Tapi perjuangannya saudara-saudara. Jadi pembelaan berkurang. Istilahnya ini yang membantu Nabi dari dalam sudah enggak ada. Yang membantu Nabi dari luar sudah enggak ada. Yang membantu Nabi dari dalam istri beliau. Yang menghibur, ya, yang membuat ringan beban Nabi ketika berdakwah. Di rumah dihibur, kan enak begitu. Yang tadinya capek, ya betul-betul berat sekali. Jiwa ini tekanannya, batinnya begitu berat. Tapi dengan hiburan istri jadi ringan dan bisa hilang. Ini saya kira ini namanya yang membantu Nabi dari dalam. Yang membantu Nabi dari luar, pamannya juga enggak ada. Jadi betul-betul Amul Khuzni, tahun kesedihan. Nah saudara-saudara, setelah beberapa tahun barulah saudara-saudara, yaitu Allah mengajak Nabi Muhammad untuk Isra dan Mi'raj. Itulah mukaddimahnya. Jadi mukaddimah, pendahuluan yang terjadi
sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj bahwa Nabi kasarnya tidak diterima di muka bumi. Kasarnya begitu. Di muka bumi ini beliau ditolak, begitu deras tolakannya. Dan yang banyak membantu udah meninggal, tapi tetap di langit masih menerima beliau. Ya. Makhluk-makhluk Allah yang mulia seperti para malaikat yang berada di langit masih menerima Nabi Muhammad SAW. Beliau disambut ketika Isra dan Mi'raj. Itulah saudara-saudara semacam, ya bolehlah saya katakan, ya menghibur diri Nabi. Seakan-akan Nabi kasarnya udah putus asa, tapi beliau nggak pernah putus asa. Berat tantangannya, ya seakan-akan orang di dunia udah nggak peduli dengan beliau. Tapi dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj menunjukkan tetap Nabi Muhammad dicintai oleh makhluk-makhluk di langit. Itulah para malaikat. Maka diajaklah beliau untuk Isra dan Mi'raj. Nah, Isra kita tahu perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, kita tahu Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Yerusalem. Itu Isra namanya. Kalau Mi'raj dari Yerusalem sampai ke Sidratil Muntaha. Ya, sampai ada istilah sampai beliau mendengar Shariful Aqlam, bunyi yaitu pena. Ya, pena berbunyi ketika ya menulis hal-hal tentang yang akan terjadi nanti ya, di Lauhil Mahfuz begitu. Ya. Itu lebih tinggi lagi dari Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu tempat yang paling akhir bagi malaikat Jibril untuk menemani Nabi. Dari awal Jibril lah ya yang menemani Nabi Muhammad SAW dalam Isra dan Mi'raj ini. Tapi ketika sampai ke Sidratul Muntaha, apa kata Jibril? Wahai Nabi, engkau sendirian sekarang, saya enggak bisa menemani engkau. Kenapa? Kalau saya menemani, saya terbakar. Waduh, serem juga ini. Jibril aja ngeri saudara-saudara untuk melewati Sidratul Muntaha itu. Ya. Tapi Nabi Muhammad bisa. Ya, karena Allah berikan kekuatan kepada beliau lain daripada yang lain. Sehingga bolehlah kita katakan Nabi Muhammad lebih mulia dari seluruh malaikat. Bahkan lebih mulia dari malaikat, pemimpin malaikat yaitu Jibril. Itulah beliau, kemuliaan. Artinya walaupun di dunia beliau enggak dimuliain pada waktu itu. Ya, ditentang oleh orang-orang kafir, tapi di atas saudara-saudara dimuliakan banget. Enggak tanggung-tanggung. Ya, itu ringkesan dari cerita Isra dan Mi'raj. Dan ini diabadikan ya di dalam Al-Qur'anil Karim yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Diawali dengan kalimat Subhana, Maha suci Allah. Arti maha suci, Allah itu suci, jauh dari hal-hal kekurangan. Nggak ada tuh Allah dikatakan ya lemah, dikatakan Allah itu ya miskin dan sebagainya, nggak ada lah. Dia paling hebat begitu. Ya, maka ditonjolin di sini. Karena dalam rangka mengisrakan Nabi, ini kan nggak main-main. Isra dan Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa, terus ke Sidratil Muntaha, terus ke atas lagi. Ya. Jadi Allah tonjolkan kekuasaannya di sini. Maka dimulailah ayat dengan kata-kata Subhanalladzi, maha suci Allah yang. Ya, Allah tuh maha suci, suci dari kekurangan, suci dari kelemahan. Dia serba kuat, serba hebat begitu. Dialah yang mengisrakan, ya, yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka nih istilahnya nih Nabi diajak begitu. Bukan jalan sendirian. Jadi pakai kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Dikatakan asra, Allah yang mengisrakan. Jadi di sini pakai kekuatan Allah. Kalau kekuatan Allah tidak terbatas. Enggak terbatas sudah. Maka katanya cuman sekian, ya, enggak satu malam, enggak.
maka disebut lailan katanya. Ini lailan di waktu malam menunjukkan sebagian malam. Enggak satu malam full, tapi sebagian malam. Padahal jaraknya bukan main itu. Ya, 7 lapis langit dilewatin. Nampaknya itu bulan juga masih lapis ke bawah. Ya, orang-orang Amerika kan udah sampai ke bulan. Ya, tapi tetap aja itu masih di langit di bawah, belum langit pertama para hadirin. Kalau masuk langit pertama ya nggak sembarangan. Nabi Muhammad aja waktu masuk ke langit pertama itu, mau masuk ke langit kedua, itu kan ada pintunya. Ada malaikatnya penjaga, sama Nabi begitu, sama seorang Nabi. Maka ditanya siapa ini? Jibril menjawab, ini adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dibukain, gitu kasarnya. Jadi bulan itu yang saya pahamin ya belum menembus ke langit pertama, belum, masih di bawah katanya. Jadi kalau kita gambarkan begitu, cepat sekali itu perjalanan Nabi. Ya, ke ruang angkasa sampai ke atas sekali. 7 lapis langit ditembus ya, sampai ke Sidratil Muntaha. Jadi firman Allah tadi yang berbunyi subhanalladzi asra, maha suci Allah yang mengisrokan. Asra bi abdihi, mengisrokan dengan hambanya. Kalimat abdun kan hamba kita artiin. Kalimat hamba artinya orang. Hamba Tuhan orang. Nggak mungkin dikatakan hamba nyawa doang. Nggak dikatakan hamba badan doang. Hamba itu yaitu apa, nyawa dan badan. Kan begini ya, bahwa ada juga yang mengatakan peristiwa Isra Mi'raj ini kan mimpi. Kalau mimpi nggak dihebohkan, orang-orang kafir nggak ribut. Itu kan ketika Nabi menjelaskan dan menceritakan di waktu pagi, itu orang-orang kafir heboh itu, menolak begitu. Kalau mimpi nggak ada yang nolak. Saya bilang kemarin saya ke Amerika, ya, atau sekarang udah di sini, begitu saya muter-muter ke dunia dah begitu ya. Orang sih diamin aja, orang mimpi, nggak ada yang, lu bohong lu, enggak. Ya mimpi, hal yang biasa lah, bisa kemana-mana nyawa kita kasarnya. Ya. Nah ini bukan mimpi, makanya Al-Quran pun menjelaskan demikian, bi abdihi, dengan hambanya. Jadi bulat satu orang saudara-saudara, Nabi Muhammad jasadan waruhan, jasad dan ruh berangkat begitu. Bi abdihi lailan, ya, di waktu malam. Di sini ada yang semacam isyarat yang bagus, kata-kata bi abdihi. Ya, jadi Allah mengisrokan, memperjalankan Nabi Muhammad dengan hambanya. Hambanya, ada kalimatnya di sini, abdihi. Ini kan semacam penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan seseorang itu dilihat juga belakangnya. Misalnya sopir. Sopir kan kita tahu begitu. Tapi kalau dibilang sopir presiden, mungkin nggak ada yang berani kali jahilin. Sopir presiden. Coba sopir saya, ada yang berani kali. Nah ini hamba siapa? Hamba Allah. Waduh, mulia sekali Nabi Muhammad. Itulah kata para ahli tafsir, ya, kalimat hamba disandarkan kepada Allah ini menunjukkan kemuliaan hamba tersebut. Bi abdihi, dengan hambanya, dengan hamba Allah. Ya. Kemudian ini peristiwa lailan di waktu malam. Malam saudara-saudara Allah pilihin waktu untuk bertemu, untuk Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Karena memang antara malam dan siang itu, malam kan lebih syahdu, malam lebih tenang. Anda bisa rasakan begitu. Kalau siang itu suara macam-macam, belum lagi kendaraan, ya, suara motor yang knalpotnya dibobok misalnya, ada nyaring banget, udah berisik kalau siang para hadirin. Tapi kalau malam lebih tenang, adem begitu. Itulah rahasianya katanya Allah pilihin waktu yang paling bagus, itulah malam. Maka ada hadis Nabi itu yang berbunyi afdhalus shalah shalatun fil lail. Sebaik-baik sholat sunat adalah sholat di waktu malam. Ya. Juga turunnya Al-Quran di waktu malam. Inna anzalnahu fi lailah. Lailah kan malam. Fi lailatul qadar. Al-Quran mulia. Diambillah waktu yang paling mulia. Itulah waktu malam.
Isra pun begitu juga di waktu malam. Ya, maka saudara-saudara, dari peristiwa Isra Mi'raj ini di waktu malam ini juga memberikan isyarat kepada kita, ya pandai-pandailah mempergunakan waktu malam, manfaatkanlah sebesar-besar manfaat. Ya. Bagi kita ini orang-orang lagi di waktu malam, ya ada kesempatan untuk hadir di pengajian, ya kita datang, kan begitu. Kalau siang kita bekerja, sehingga dengan demikian ada keseimbangan, ya. Ada keseimbangan. Jangan sampai ini ada istilah pergi gelap pulang gelap. Jam berapa ya perginya? Pergi gelap pulang gelap lagi, saudara-saudara. Mungkin pergi gelap jam 3 kali berangkat ya. Gelap masih, nggak sembahyang subuh udah, ngejar dunia begitu. Pulang lagi mungkin jam 12. Tidur udah capek, besok begitu aja udah, dunia terus dikejar. Enggak, saudara-saudara, ya, mungkin waktu siang agak kurang kita ibadah karena mungkin ada kerjaan, ya, kesana kemari, apa boleh buat. Kita sebagai kepala rumah tangga, apa boleh buat, bertanggung jawab, ya, mencari rezeki begitu. Tapi cobalah waktu malam manfaatkan sebesar-besar manfaat untuk ibadah, ya. Ya caranya, di antara yang malam-malam ini yang dikerjakan biasanya nih orang-orang laki-laki, ya, mau ada pengajiannya malam, ya kita hadirin. Nanti mau tambah dengan sholat, ya boleh waktu malam. Kalau bisa sholat yang dulu kita terangkan tuh sholat tasbih begitu ya, malam. Kerjain sendirian, ya kan udah diajarin ilmunya. Yang tasbih di waktu malam, ya. Ntar siang geremet lagi. Sehingga kapan kita meninggal, udah siap udah. Ya, jangan waktu kita meninggal belum apa-apa, saudara-saudara. Wah ini rugi kita, rugi. Jadi manfaatkan malam, sebesar-besar manfaat. Nabi sendiri ini dimuliakan oleh Allah di waktu malam, peristiwa Isra dan Mi'raj. Al-Quran diturunkan di waktu malam. Kadang-kadang orang memadu kasih di waktu malam. Cuman yang jeleknya maling di waktu malam lagi. Biar nggak kelihatan malam-malam dinyolong. Itu namanya menyalahgunakan malam tuh namanya. Ya, aturan malam buat mendekatkan diri kepada Allah ini dipakai buat nggak bener ini. Ya. Apalagi pergi ke disko, pergi kemana malam-malam, aduh beratlah saudara-saudara ya. Cobalah manfaatkan waktu malam sebesar-besar manfaat. Sebagaimana Allah manfaatkan waktu malam untuk memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian apa tuh ayatnya kan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dimulain disetar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada istilah beliau tuh diberangkatkan bukan dari lapangan, bukan dari tempat yang orang lihat begitu, tapi dari tempat yang paling mulia, itulah masjid. Saudara, menurut pandangan agama, tempat yang paling mulia tidak lain masjid. Walaupun dibandingkan istana, entah itu istana raja kah, presiden kah, hotel berbintang 10 kedah begitu kan, masih lebih mulia ini masjid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan di dalam hadis, khairul biqa masajiduha. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Maka dari itu kita perlu senang sama masjid, betah dengan masjid, apalagi masjid al-ibadah ya. Enak saudara-saudara, adem begitu. Sound sistemnya juga enak ini udah. Kalau dulu kurang pas itu. Sekarang nih sound sistemnya udah makin maju begitu ya. Suaranya udah enak, enggak ini ya, enggak pecah begitu ya. Jadi semestinya tuh kita senang betah dengan masjid. Apalagi pengurus masjid mempersiapkan bagaimana supaya ini masjid dibetahin sama orang. Ya, dikasih tempat yang enak. Sekarang hampir nih banyak masjid udah ber-AC. Itu bagus saudara-saudara. Manfaatkan tuh uang masjid, bakal apaan? Manfaatkan buat jamaah juga, ya, supaya orang betah Jumatan, orang betah duduk di masjid, begitu. Ini tugas pengurus saudara-saudara. Tapi alhamdulillah Masjid Al-Ibadah nampaknya ya sudah mantap saudara-saudara. Jadi kita disuruh senang dengan masjid. Untuk itulah Nabi Muhammad diberangkatkan dari masjid, bukan dari tanah lapang, apalagi dari pasar begitu. Ya, dari masjid, tempat yang paling mulia di muka bumi, khairul biqa
masajiduha begitu. Kemudian menuju ke Masjidil Aqsa ini. Ini dua masjid adalah dua tempat yang mulia. Ya, yang ketiga ini saudara-saudara Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Ketika Nabi Isra itu melewati Madinah, Yasrib, begitu disebut Yasrib itu ya. Melewati kota Madinah dan Nabi disuruh sholat di situ. Ya, karena memang Nabi nanti akan tinggal di situ di kota Madinah. Nah, di Madinah Nabi membuat masjid namanya Masjid Nabawi. Itu saudara-saudara ada urutan ranking begitu. Yang paling nomor wahid Masjidil Haram. Kalau nggak salah sholat di situ pahalanya 100.000 kali. Di sini 2 rakaat, di sono pahalanya 200.000. Walaupun sama-sama 2 rakaat. Ya. Masjidil Haram. Kalau nggak salah ini seingatan saya 100.000 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi kalau nggak salah berapa? 1.000 apa? Iya. Kemudian Masjidil Aqsa 500. Paling kecil di Masjidil Aqsa begitu. Ya. Jadi ini 3 masjid adalah tempat ya, yang paling dimuliakan di dalam agama Islam. Ya. Cuman sayang sekarang ini Masjidil Aqsa ya, dikuasain oleh Israel. Ya, jadi administrasinya semua dikuasain. Konon katanya tentara-tentara Israel ya gentayangan di situ di sekitar masjid. Ya. Jadi menjaga begitu, memang dikuasain, udah dijajah. Padahal ditulis dalam Al-Quran. Itu ditulis dalam Al-Quran tentang Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan Masjidil Aqsa bagian daripada milik umat Islam. Tapi apa daya, umat Islam lemah. Akhirnya dikuasai oleh non-muslim, oleh orang Yahudi. Ya. Disebut dalam Al-Quran itu subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram, ada ilal masjidil aqsa. Di dalam Al-Quran ditulis, tapi sekarang bukan dalam penguasaan umat Islam. Ya inilah saudara-saudara ya, merupakan kelemahan kita. Ya perlu dikoreksi di mana kekurangan kita begitu. Sehingga kita kalah dalam peperangan, kita mundur ya, di mana letak kesalahannya. Jangan disalahin agama Islam. Agama Islam itu ada hadis mengatakan ya'lu wala yu'la alai. Islam itu tinggi, nggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Semestinya begitu. Tapi apa daya? Ya, memang katanya tetap sih ajaran Islam tinggi, walaupun orang Islamnya di bawah, kayak orang main layangannya tinggi begitu. Tapi yang mainnya di bawah begitu. Ya lumayan sih, masih layangannya masih tinggi. Jangan main layangan gak tinggi-tinggi, ngebluk melulu. Jadi saudara-saudara, agama Islam tinggi. Tinggi dalam segi argumen, tinggi dalam segi ajaran-ajarannya, tinggi dalam segi nilai-nilainya. Ya, walaupun orang Islam belum mengimbangi. Ya, apa boleh buat, ini kekurangan kita, ya, kita akuin. Jadi dari masjid ke masjid, dari tempat yang paling mulia di muka bumi ya ke tempat yang paling mulia juga di muka bumi. Kemudian ini juga mendorong kita supaya senang dengan masjid. Ya, senang. Dan maaf ya, di hari Jumat aja nih, saya perhatiin kalau udah azan baru pada ngerubuk datang begitu. Ya, kayaknya ogah banget ke masjid. Nggak bagus lah saudara-saudara ya. Cobalah sebelum azan sudah ada di masjid, khususnya ini hari Jumat ya. Karena kan ada hadis itu ketika orang datang ke masjid di hari Jumat, ada malaikat khusus yang mencatat. Yang datang duluan dicatat duluan, nanti pahalanya seperti berkorban dengan onta begitu. Kemudian yang bawahannya seperti berkorban dengan sapi, bawahannya lagi seperti berkorban dengan kambing, bawahannya lagi seperti berkorban dengan ayam, bawahannya lagi seperti bersedekah dengan telur. Ketika khotib sudah naik, ditutup. Telur pun nggak dapat, saudara-saudara. Apalagi ayam, telur yang nggak dapat, karena datangnya udah khotib udah naik. Syaratnya khotib naik itu habis dah. Malaikat nggak tulis lagi, dicuekin. Cuman sekedar ngugurin kewajiban, pahalanya nggak ada. Ya, wajibnya sih gugur, selesai. Tanggung jawabnya selesai. Cuman nilainya dan pahalanya. Karena datangnya ya hari Jumat setelah khotib sudah naik di mimbar. Walaupun dia belum mulain khutbah, baru assalamualaikum kan duduk dah.
azan kedua kan begitu. Itu malaikat udah masuk ke dalam, mau siap-siap dengerin khatib berkhutbah. Bukan main saudara-saudara. Jadi kalau begitu, ini hari Jumat ya hari mulia, manfaatkan juga itu ke masjidnya supaya segera minimal sebelum khatib naik ke mimbar ya. Jadi dari masjid ke masjid. Kemudian mi'rajnya, nah itulah dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Saudara, ada saudara-saudara yang diperagakan oleh Allah agar Nabi Muhammad melihatnya dan kemudian menyampaikan kepada umatnya. Ini singkat aja saya ngomong ini. Jadi ada beberapa peragaan, ya, beberapa peragaan yang Allah peragakan Nabi melihat. Ya, di antaranya ini kita tahu kan Isra dan Mi'raj ini di antara yang dibawa oleh Nabi sholat 5 waktu. Yang asalnya sih 50, cuman dengan saran Nabi Musa dikorting, akhirnya tinggal 5 waktu begitu. Alhamdulillah. Ada semacam saran dari Nabi Musa, karena Nabi Musa kan udah pengalaman melihat umatnya itu disuruh sholat macam-macam, apalagi ini umat Nabi Muhammad 50 sehari semalam, sang kuat begitu, 50 atau asalnya. Kemudian saran Nabi Musa minta supaya Allah ringankan lagi. Nabi minta bolak-balik dari 50, 45, 40 terus. Akhirnya tinggal 5 itu dah. Tinggal 5, Nabi malu dah mau minta keringanan lagi. Ya. Kalau 5 keringanan lagi habis nggak sembahyang. Apa gunanya? Apa gunanya jadi orang Islam nggak sembahyang sama sekali ya? Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa besar untuk menerima satu perintah besar, itulah sembahyang. Sehingga ada hadis mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sembahyang kita itu mi'rajnya kita. Kalau Nabi sudah mi'raj langsung, kita pun bisa mi'raj melalui sholat. Jadi sholat saudara-saudara mi'rajnya kita untuk berjumpa dengan Allah, ya, untuk berbicara, dialog dengan Dia, cukup dengan sembahyang. Nggak pakai peraturan-peraturan, nggak pakai ada protokol, apa itu istilah peraturan para hadirin. Kita pengen bertemu dengan wali kota susah, apalagi presiden. Tapi bertemu dengan Allah sangat gampang. Ente dalam keadaan suci menghadap kiblat dah bertemu dengan Allah. Ngomong gih di sono. Ngomong, berdoa ya, lagi sujud banyakin doa begitu. Karena sembahyang itu mi'rajul mukmin. Kesempatan saudara-saudara, manfaatkan sebesar-besar manfaat begitu. Nah, ini ada peragaan yang Allah peragakan dan dilihat oleh Nabi, yaitu ada kaum, ada orang katanya ya sedang disiksa dirinya sendiri, kepalanya digetokin dengan batu besar, akhirnya pecah rontok tuh kepala begitu, dan batunya ngelinding. Kemudian setelah itu pale menyatu lagi, ambil lagi tuh batu, pecahin lagi tuh kepala, hancur lagi para hadirin, batunya jatuh ngelinding, ambil lagi tuh batu, kepala udah menyatu, terus aja begitu. Itu Nabi lihat, diperagakan oleh Allah begitu. Maka Nabi tanya kepada Jibril, wahai Jibril, itu siapa itu? Jibril menjawab, itulah kaum engkau yang nanti kalau engkau sembahyang begitu siksaannya. Kepalanya saudara-saudara dipentugin, kepalanya dipukul dengan batu. Kok kenapa justru kepala? Bukan tubuh kali dipukulin begitu. Ini kaki nih yang nggak mau berdiri kali, nggak mau sembahyang. Karena kepala itulah yang memerintahkan nggak sembahyang. Sembahyang kan ringan, anggota tubuh bisa, kaki, tangan siap melaksanakan sholat. Tapi apa itu yang jadi nggak sholat? Nih di otak kita ini, pikirannya ngeres saudara-saudara. Nggak mau tunduk kepada Allah, nggak mau patuh kepada Allah karena pikirannya ini rusak. Maka nanti inilah yang dihajar oleh dirinya sendiri, ya dipukul dengan batu sehingga hancur saudara-saudara. Itu serem itu yang nggak sholat itu ya. Sholat ini paling penting, mi'rajul mukmin, maka diterima itu sholat dengan cara yang paling hebat, yaitu melalui Isra Mi'raj itu. Kalau ibadah-ibadah yang lain kan melalui macam-macam, melalui Jibril misalnya, pakai perantaraan. Tapi kalau sholat langsung Allah sampaikan kepada Nabi untuk menunjukkan hambanya pun bisa langsung menghadap kepada Allah melalui sholat. As-sholatu mi'rajul mukmin.
Kemudian saudara-saudara, ada peragaan yang lain yang saya ingin sampaikan begitu ya, yaitu diantaranya nih ada orang ya berenang di suatu kolam ataupun empang begitu. Cuman ini empang darah saudara-saudara. Berenang di darah, bagaimana sih? Nggak enak, berat. Iya, amis, darah begitu. Udah sampai ke tepi, disambit mulutnya begitu. Mulutnya disambit, masuk batu, kedorong, ke tengah lagi dia. Ke tengah lagi. Habis ke tengah, berenang lagi, mau ke tepian begitu. Udah sampai dekat tepian, disambit lagi. Kena mulutnya kedorong, sampai ke tengah lagi. Begitulah berulang-ulang. Nabi bertanya, wahai Jibril, itu siapa? Itu kaum engkau yang makan riba katanya. Jadi istilah riba itu kan mengambil darah orang itu. Maka nanti berenang di darah. Kemudian tadi disuelin, kenal suelin? Suelin batu. Tadi nggak merasa kenyang dengan harta yang Allah berikan. Dia jadi rentenir begitu. Berbahaya itu, berbahaya ya. Gara-gara dia enggak meninggalkan riba. Itu contoh saudara-saudara peragaan supaya dilihat dengan langsung ya. Istilah kita visual begitu kelihatan jadinya. Kelihatan, jadi lebih sreg ya, pemahamannya lebih mantap begitu. Daripada diceritain, kalau jodohin diiniin, digambarkan langsung berbentuk, itu lebih mengena di hati kita ya. Nah inilah saudara-saudara, udah masuk Isya ya, jadi nggak banyak saya terangkan tentang Isra dan Mi'raj ini. Ya mudah-mudahan ini menambah ilmu pengetahuan kita. Ya walaupun sebetulnya malam hari ini memang giliran kitab Nasoih Diniyah begitu. Tapi karena mengingat waktunya, momennya ini momen Isra Mi'raj ya, ini malam 27 Rajab ya, paslah kita ceritakan tentang Mi'raj sedikit ya. Yang ingin lebih jelas ya bacalah di buku-buku banyak lah begitu, atau dengarkan ceramah-ceramah dari ulama-ulama ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ke jalan yang diredhoinya. Mudah-mudahan termasuk kita yang bisa memelihara sholat dan tetap mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Dan semoga keluarga kita juga demikian, termasuk keluarga yang tetap mendirikan sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, termasuk dosa ibu bapa, dosa guru-guru kita yang berjasa mengajarkan kita, juga dosa para mertua kita yang telah memberikan putri-putrinya kepada kita. Semoga mereka ini orang-orang yang berjasa, yaitu bapak, kemudian bapak mertua, kemudian bapak guru, semoga Allah ampuni mereka. Semoga mereka dijadikan kuburnya taman-taman sorga. Kita pun yang nanti menyusul, mudah-mudahan Allah jadikan kubur kita taman-taman sorga. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khairal hayat wa khairal mamat wa khaira ma bainahuma wa khaira ma ba'da dhalik wa na'udzu bika min syarril hayat wa na'udzu bika min syarril hayat wa syarril mamat wa syarri ma bainahuma wa syarri ma ba'da dhalik. Allahumma ahyina hayata su'ada, Allahumma ahyina hayata su'ada, hayata man tuhibbu baqa'ah wa tawaffana wafata syuhada wafata man tuhibbu liqa'ah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.